Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Hamiana, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Desawan Ramadhani dari kelas 9 Pertanian Berkelanjutan 1B dengan NIM 040121.75. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu analisis kelayakan ekonomi dan finansial pada mata kuliah perencanaan wilayah desa. Analisa kelayakan dan finansial ekonomi. Yang pertama ada analisis net present value atau NPV. Pada subbab pertama, kita membahas mengenai analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya atau kos yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan, dalam hal ini monorail, tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang kedua yaitu analisis kelayakan finansial. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan sebelumnya, yaitu rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Dalam analisis yang dilakukan pada penelitian ini, akan digunakan beberapa nilai yang bisa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan terhadap suatu investasi sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu proyek. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV, Net Present Value, PCR atau Benefit Cost Ratio, ERR, Economic Financial Internal Rate of Return, PI, Profitability Index, serta Payback Period yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Rumus NPV sendiri yaitu sigma N T sama dengan 0, BT per I plus R pangkat N, min sigma N, N sama dengan 0, CT per 1 plus R pangkat T. Di mana BT sama dengan present value of benefit, CT sama dengan present value of cost, T sama dengan time of cash flow, N sama dengan the total time of the project, R sama dengan discount rate. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besaran nilai PCR, yaitu Benefit Cost Ratio, digunakan rumus B versi ratio sigma N T sama dengan 0, BT per 1 plus R pangkat T per sigma N T sama dengan 1, CT 1 plus R pangkat T. Kemudian yang kedua yaitu analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Analisis Benefit Cost Ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Secara umum, rumus BCR adalah PV dari manfaat per PV dari biaya. PV yaitu present value atau nilai
sekarang. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return atau IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya IRR harus dicari dengan trial dan error, yaitu percobaan dan error. Rumus yang digunakan adalah IRR sama dengan sigma NT sama dengan 0, A1 per 1 plus R pangkat T sama dengan 0. Di mana R sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan proceed sama dengan PV dari capital outlays. AT sama dengan cash flow untuk periode T. Dan N adalah periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan metode IRR, yaitu yang pertama kelebihan, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Sedangkan kekurangannya yaitu lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Dan yang kedua harus menggunakan analisis sensitivitas. Yang keempat yaitu analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya, persamaan IIRR adalah I1 plus NPV1 per NPV1 min NPV2 dikali dalam kurung I2 min I1. Di mana I1 merupakan tingkat bunga saat NPV positif, I2 sama dengan tingkat bunga saat NPV negatif, NPV1 yaitu nilai sekarang dengan menggunakan I1 dan NPV2 yaitu menggunakan I2 dengan keterangan apabila IIRR lebih besar dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tapi jika kurang dari discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Dan yang kelima yaitu analisis payback period atau PP. Payback period atau period payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proceed tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proceed setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi outlays dengan proceed tahunan. Rumus yang digunakan yaitu payback period sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Untuk menghitung payback period yang mempunyai nilai prosit yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prositnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk, yaitu 0. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan period payback maksimum. Baliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada period payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka untuk menentukan alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang paling pendek.
Kelebihan dan kekurangan menggunakan metode payback period yaitu kelebihannya mudah dihitung dan tidak memerlukan data yang banyak. Berdasarkan pada cash basis bukan accrual basis. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi jika diperbandingkan untuk beberapa kasus dan membuat keputusan. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif yang tidak menguntungkan. Menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Nah, dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari pada metode payback period, maka metode tersebut cocok digunakan dalam kondisi yang pertama kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Yang ketiga, risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Dan yang terakhir, yaitu analisis life cycle cost atau LCC. Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration menetapkan bahwa period analisis untuk LCCA diperkerjakan dibanding di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai 40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dan perkerasan jalan dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.